Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Arliani Anugrah Putri, NPM 2205040041, Prodi Teknik Informatika Unima. Proyek yang saya buat adalah implementasi web service menggunakan teknologi REST API server pada sistem informasi pendaftaran rental DVD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan database menggunakan PHP Spark Migrate. Pertama-tama yaitu kita mencari file env. Sebelumnya file env tidak ada titiknya, maka kita rename dan tambahkan titik. Kemudian kita cari setting database seperti ini dan ganti menjadi localhost. Ini menjadi pelanggan root dan MySQL. Setelah itu kita buka ke exam, kita buka CMD, kemudian buka exam, htdocs, dan rental DVD. Setelah itu kita ketikkan PHP Spark Migrate, create pelanggan, kita membuat tabel pelanggan. Setelah itu kita masuk ke CMD dengan exam htdocs, nama projectnya yaitu rental DVD, app, database, dan migration. Kemudian kita cari file yang berujung pelanggan yang sudah dibuat di create ini. Setelah menemukan function app, isi apa saja yang akan dibuat di tabel pelanggan. Kemudian simpan dan jalankan PHP Spark Migrate, enter pada CMD. Setelah itu akan tersimpan pada PHP MyAdmin. Kemudian hasilnya nanti akan seperti ini apabila sudah diisi. Berikut tampilan yang sudah kita buat di PHP Spark Migrate. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingannya. Ini adalah codingan di model pelanggan. Sebelumnya kita membuat namespace dan penggunaan model kode connector seperti ini. Setelah membuat ini, kita masuk ke deklarasi kelas dan pewarisan. Setelah membuat ini, kita masuk ke membuat variabel proteksi dan membuat tanggal timestamp. Kemudian kita membuat metode untuk mendapatkan data pelanggan, yaitu public function get pelanggan, dan membuat metode untuk menyisipkan data pelanggan, yaitu public function insert pelanggan. Ini untuk memperbaharui data. Dan yang terakhir yaitu membuat delete pelanggan untuk menghapus data pelanggan. Itu saya akan menjelaskan tentang view di indeks pelanggan. Pertama kita membuat include partial header dan include partial sidebar untuk memasukkan bagian header dari Partias ke dalam halaman ini. Setelah membuat keduanya itu, kita lanjut ke container dan header, yaitu untuk mendefinisikan struktur konten utama dengan bagian header dan container. Setelah itu kita masuk ke div card. Kita masuk ke div class card, yaitu untuk membuat card dengan berjudul daftar.
daftar pelanggan, dan tombol tambah yang mengarah ke fungsi untuk menambah pelanggan. Setelah itu kita ke flash message. Kita menuju ke sini. Tabel daftar pelanggan. Membuat tabel untuk menampilkan data pelanggan dengan menggunakan data yang diberikan dalam variabel pelanggan. Setelah itu kita membuat iterasi data pelanggan, yaitu PHP forage berfungsi untuk menggunakan perulangan forage untuk menampilkan setiap baris data pelanggan dalam tabel. Kemudian kita membuat aksi edit dan hapus. Ini berfungsi untuk mengedit dan menghapus setiap data pelanggan. Tombol hapus menggunakan konfirmasi untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus data. Yang terakhir kita membuat include partias atau footer. Seperti ini. Ini untuk memasukkan bagian footer dari partias ke dalam halaman ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan edit. Untuk codingan edit ini kita membuat include partias atau header dan partias atau sidebar. Ini untuk memasukkan bagian header dan sidebar dari partias ke dalam halaman ini. Setelah itu kita membuat kontainer dan header edit pelanggan. Berfungsi untuk mendefinisikan struktur konten utama dengan judul edit pelanggan di bagian header. Setelah membuat edit pelanggan, kita ke form edit pelanggan, yaitu form action. Seperti ini. From edit pelanggan membuat formulir untuk mengedit data pelanggan dengan aksi pengiriman data ke base URL pelanggan atau update. Setelah kita membuat ini, kita lanjut ke handling errors, yaitu untuk menampilkan pesan kesalahan validasi jika ada dengan mengecek apakah variabel errors tidak kosong. Setelah itu kita membuat hidden input untuk ID pelanggan, yaitu input tipe hidden ini, untuk menyertakan input tersembunyi untuk menyimpan ID pelanggan yang akan diupdate. Selanjutnya kita membuat input untuk nama pelanggan, yaitu div kelas group ini. Ini untuk membuat input untuk nama pelanggan dengan nilai awal diisi berdasarkan data pelanggan yang akan diedit. Kemudian lanjut kita membuat input alamat pelanggan, berfungsi untuk membuat input untuk alamat pelanggan dengan nilai awal diisi berdasarkan data pelanggan yang akan diedit. Selanjutnya membuat input untuk tanggal sewa, DVD, dan yang terakhir kita membuat footer form. Seperti ini. Ini menyertakan tombol back untuk kembali ke daftar pelanggan dan tombol update untuk menyimpan perubahan pada data pelanggan. Yang terakhir kita membuat
include partias atau footer untuk memasukkan bagian footer dari partias ke dalam halaman ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan pada bagian create. Pertama-tama kita membuat include partias header dan partias sidebar di awal ini. Ini untuk memasukkan bagian header dan sidebar dari partias ke dalam halaman header dan sidebar berisi elemen-elemen tata letak dan navigasi yang dibutuhkan untuk tampilan aplikasi. Selanjutnya, kita membuat kontainer dan header create pelanggan, yaitu div class container wrap, berfungsi untuk mendefinisikan struktur konten utama dengan judul create pelanggan di bagian header. Kemudian kita tambahkan codingan from tambah pelanggan, yaitu from action, yang berfungsi untuk membuat formulir untuk menambahkan data pelanggan dengan aksi pengiriman data ke base URL pelanggan store. Setelah itu kita membuat heading error ini, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan validasi jika ada dengan mengecek apakah variabel error tidak kosong. Selanjutnya membuat input untuk nama pelanggan, membuat alamat pelanggan, tanggal sewa DVD, dan footer form. Footer form ini juga untuk menyertakan tombol back untuk kembali ke daftar pelanggan dan tombol simpan untuk menyimpan data pelanggan baru. Yang terakhir yaitu include partias footer ini untuk memasukkan bagian footer dari partias ke dalam halaman ini. Kemudian saya akan menjelaskan codingan pada controller pelanggan. Pertama kita membuat indeks untuk menampilkan daftar. Untuk menampilkan daftar pelanggan, membuat insert dari model pelanggan model, dan mengambil data pelanggan menggunakan fungsi get pelanggan, serta meneruskan data pelanggan ke tampilan pelanggan indeks. Kemudian kita membuat create untuk menampilkan from tambah pelanggan dan menampilkan tampilan pelanggan create yang berisi formulir untuk menambahkan pelanggan baru. Yang ketiga, kita membuat store untuk menyimpan pelanggan baru. Dan yang keempat yaitu kita membuat edit untuk menampilkan from edit pelanggan. Ini. Kemudian kita membuat update untuk menyimpan perubahan data pelanggan, serta selanjutnya kita membuat delete untuk menghapus data pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan membuat template. Untuk membuat template, yaitu kita download dulu admin LTI yang sudah disediakan dari Mocha. Kemudian kita pindahkan filenya ke Excel dan htdoc serta nama project yang kita buat tadi ada rental DVD dan masuk ke public. Kita ekstrak dan rename namanya menjadi temps serta kemudian
kita membuat footer, header, dan sidebar PHP. Kemudian saya akan menjelaskan codingan untuk membuat footer. Yaitu pertama kita membuat kontrol sidebar untuk mendefinisikan sebuah kontrol sidebar dengan tema gelap, kontrol sidebar dark, seperti ini. Kemudian kita main footer, yaitu untuk mendefinisikan sebuah footer utama, bagian float track, bagian ini, untuk menampilkan teks sistem informasi akademik di bagian kanan, dan bagian copyright menampilkan informasi hak cipta dengan tahun 2020 dan 2021. Kemudian kita membuat script untuk menutup tag div terakhir dan memasukkan tautan ketiga script. Kemudian saya akan menjelaskan untuk codingan header. Yaitu pertama kita deklarasi dokumen HTML dulu dengan membuat HTML lang n. Berguna untuk mendeklarasikan dokumen HTML dengan bahasa Inggris. Setelah yang kedua kita membuat hit second, yaitu untuk mengatur karakter sheet, report, dan kompatibilitas. Kemudian menetapkan judul halaman menjadi siap online, dan menambahkan tautan ke style sheet, admin LTI, dan Pentawesom. Serta menggunakan Google Fonts untuk membuat font Source Sans Pro. Kemudian kita membuat body second ini, yaitu berguna untuk menetapkan kelas Hoid Transition, membuat wrapper, membuat navigasi, serta menampilkan nama pengguna dan menu drop-down di bagian kanan atas. Setelah itu, saya akan menjelaskan codingan sidebar. Pertama, kita membuat main sidebar container, yaitu ini, di atas sendiri. Ini bertujuan untuk mendefinisikan elemen iSheet sebagai kontainer dari sidebar, menetapkan kelas-kelas untuk gaya tampilan, serta yang kedua kita membuat brand length. Ini untuk membuat tautan link untuk kembali ke beranda aplikasi, menampilkan logo, serta yang ketiga kita membuat user panel. Ini berfungsi untuk menampilkan panel pengguna yang berisi gambar profil. Dalam contoh ini adalah user dan nama pengguna admin. Kemudian yang keempat kita membuat navigation menu untuk mendefinisikan navigasi dengan menu vertikal dan menggunakan kelas-kelas bootstrap untuk membuat menu navigasi. Kemudian yang kelima kita membuat menu items seperti ini. Ini untuk bertujuan setiap LI merupakan elemen menu dengan tautan A yang mengarah ke halaman tertentu menggunakan kode igniter bash URL. Yang terakhir kita membuat account second, yaitu ini, untuk menampilkan header account sebagai pemisah antara menu dan bagian akun, serta menu logout untuk mengakhiri sesi pengguna. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pembuatan DVD saya. Pertama, kita register dulu kalau semisal
kita belum mempunyai akun buat login. Pertama kita login dulu. Nah, di sini akan terdapat tampilan utama yaitu dashboard. Kemudian kita bisa melihat data pelanggan. Kita bisa menghapus. Kita klik OK. Maka akan terhapus dan kita bisa mengedit. Misal cara kita ganti namanya menjadi Ana. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 8 Desember. Kita update. Maka akan terdapat perubahan. Itu kita bisa menambahkan data baru. Kita masukkan namanya, Gilang, alamat Borobudur, kita masukkan tanggalnya, mungkin bisa tanggal 29 Desember, kita simpan. Maka akan tersimpan di sini. Kesimpulan dari video ini mungkin untuk pengguna PHP Spark Migrant untuk manajemen struktur database, penerapan MFC dan CRUD pelanggan, memisahkan tugas, dan meningkatkan maintainability, template admin LTI, mempermudah pembuatan antarmuka admin, serta REST API pada server table pelanggan memungkinkan komunikasi dengan aplikasi lain secara efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.